Baik, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mewanti-wanti masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan jelang momentum Natal dan Tahun Baru 2024. Anda melihat seperti apa? Apakah memang kasus-kasus penipuan ini lebih meningkat di momen-momen seperti Nataru atau tidak mengenal waktu dan juga momen? Kita ke Pak Ruby terlebih dahulu. Baik, iya Mbak. Menurut saya, jadi momen apapun tuh biasanya memang selalu dimanfaatkan oleh para kriminal cybercrime ini. Nah, jadi setiap momen itu mereka akan menyiapkan, sebenarnya modusnya serupa, tinggal narasinya mereka siapkan yang berbeda. Nah, lalu dengan ada momen tertentu ini disiapkan narasi yang khusus, tapi ujung-ujungnya pengguna ataupun masyarakat itu bisa tertipu terkait pembobolan rekening, terkait phishing, terkait social engineering dan lain-lainnya. Jadi memang setiap adanya sebuah event atau momen tertentu dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyiapkan narasinya untuk modus-modus kriminal mereka, baik itu penipuan dalam bentuk phishing link maupun penipuan menggunakan metode social engineering. Baik, kita beralih ke Pak Aldi. Pak Aldi, kalau Anda menilai seperti apa? Ya, saya sependapat dengan Pak Ruby ya. Maksudnya kejahatan seperti ini tidak terkait dengan masalah waktu ya Mbak ya. Terjadi setiap saat mungkin. Karena kan seperti kata Pak Ruby tadi, tinggal penjahat ini menyelesaikan dengan momen yang ada pada saat itu. Kalau misalnya Nataru mungkin nanti momennya apakah itu promo-promo terkait dengan liburan-liburan Nataru. Jadi nanti para si konsumen ini atau calon korban diberikan link yang emang palsu untuk mendownload aplikasi yang emang sudah disiapkan oleh mereka. Baik, kita beralih ke Pak Ruby. Pak Ruby, kalau dari pengamatan Anda, modus-modus seperti apa yang sedang tren saat ini dan juga berpotensi mungkin akan menjadi modus yang digunakan untuk penipuan dalam masa Nataru di tahun ini? Iya, jadi pembobolan ataupun pengaksesan data pribadi kita yang akan berujung kepada pembobolan rekening kita ataupun pembobolan e-wallet kita itu akan dimanfaatkan oleh pelaku dengan narasi momen-momen seperti Nataru ini. Nah, nanti itu akan ada kemungkinan karena momen seperti ini akan mereka kirimkan sebuah narasi untuk mendapatkan OTP untuk pengambil alihan akun seseorang, baik itu akun WhatsApp-nya, lalu dilanjuti dengan terkait OTP mobile banking mereka. Nah, narasi-narasi ini akan dicari yang paling tepat bagi para kriminal cybercrime ini untuk agar calon korban nanti terpengaruh dan mau mengklik apa ataupun mau menjalankan apa yang dinarasikan ataupun ditawarkan oleh si para pelaku. Nah, pertama itu tadi pengambil alihan account dengan cara mendapatkan OTP, baik itu menggunakan link, phishing link maupun menggunakan teknik social engineering. Nah, selanjutnya yang paling sering lagi adalah terkait phishing link. Nah, phishing link ini di waktu-waktu yang normal mereka bisa menggunakan narasi bahwa mereka dari pihak tertentu, baik itu BPJS, baik pihak perbankan, mereka menginformasikan bahwa adanya perubahan-perubahan layanan dan biaya layanan, sehingga seseorang harus mengklik sebuah link tertentu untuk mendapatkan layanan yang terbaru ataupun terupdate. Nah, di Nataru juga demikian, bisa menggunakan phishing link ini orang teriming-imingi ataupun ditakut-takuti, lalu mengklik sebuah phishing link, lalu data pribadi mereka diambil dan pengambilan alihan akun, baik itu akun media sosial, akun WhatsApp maupun bahkan akun mobile banking mereka bisa diambil alih oleh pelaku dengan teknik phishing link tadi. Jadi gabungan dari social engineering, pengambil alihan akun menggunakan OTP maupun phishing link menurut saya akan yang paling banyak di Nataru kali ini, Mbak.
Baik, kita beralih lagi ke Pak Aldi. Pak Aldi, kalau tadi disampaikan Pak Ruby, ini kan sebenarnya cybercrime dilakukan juga dengan teknologi yang mutakhir begitu. Lalu penanganannya seperti apa secara hukum? Bagaimana harusnya masyarakat yang mungkin sudah terjerumus ke dalam penipuan ini bisa bersikap, dan apakah nantinya ini juga akan mempengaruhi seperti apa kasus ini ditangani? Ya, kalau secara hukum melihatnya ada dua sisi ya Mbak ya. Kita lihat dari sisi perdata atau dari sisi pidana. Kalau misalnya kita ngambil sisi pidananya, para korban ini bisa melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Pelaporan terhadap kejadian penipuan ini. Nanti pihak kepolisian akan memberikan wawancara si korban tersebut, namanya BAP, berita acara pemeriksaan terlapor. Nanti di situ pihak kepolisian akan melanjutkan kembali penyelidikannya untuk menentukan tersangkanya, untuk menentukan pasal-pasal yang tepat untuk dikenakan kepada si para tersangka ini, dan segala macam. Nanti ada prosesnya itu Mbak di pihak kepolisian. Kalau lihat dari sisi perdatanya, mungkin dari pihak para korban ini bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri yang memang tempat tinggal si tersangka ini, si pelaku penipuan ini. Nanti di perbuatan melawan hukum itu nanti si korban ini bisa mengajukan apa aja nih kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban ini. Baik, tapi Pak Aldi, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ruby ini kalau terkait dengan phishing, ini kan kita tidak tahu pelakunya siapa begitu. Bagaimana nanti kita harus bisa merespon apa yang terjadi apabila kita tahu kita sudah ditipu tapi kita tidak tahu siapa pelakunya? Ya makanya itu saya tadi bilang mungkin langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh para korban ini adalah mengajukan laporan kepada pihak kepolisian. Nanti kan pihak kepolisian tuh yang akan melakukan penyelidikan. Siapa nih pelakunya? Dia akan pihak kepolisian akan menelusuri aliran dananya, atau mungkin misalnya bisa dari media elektroniknya itu yang digunakan. Apakah itu dari nomor ponselnya atau mungkin dari nomor rekening banknya. Itu nanti pihak kepolisian akan melakukan penelusuran terhadap siapa pelaku yang melakukan kejahatan ini. Baik, artinya Anda sendiri juga sering menemui kasus seperti ini di lapangan yang meningkat di saat momen-momen tertentu seperti ini? Iya Mbak, maksudnya lumayan banyak ya Mbak ya, maksudnya kasus-kasus penipuan seperti ini sekarang ini, apalagi dengan berkembangnya teknologi saat ini. Itu akan dimanfaatkan oleh para pelaku yang emang sudah beretikat buruk untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih canggih lagi, supaya akan lebih susah untuk ditelusuri oleh pihak kepolisian atau pihak si korban ini.